Mungkin kepada moderator udah bisa dibuka dulu ya, sambil menunggu kawan-kawan yang lain. Jangan lupa rekam. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya minta maaf kepada saudari Maharani. Dipersilakan untuk di share screen ya. Dah kelihatan? Sudah, Mbak. Baiklah. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyajikan tentang standar IPA terpadu di Indonesia. Next. Maaf sebelumnya, ini tidak ada yang rekam kah? Bentar, Kak. Mohon kelompok yang bersangkutan bisa ngerekam itunya tadi, soalnya link dari kelompok kalian kan. Izin Bang, sudah direkam. Oke, lanjut. Oke. Baiklah, kelompok kami dari kelompok 4 akan menyajikan tentang
tentang standar IPA terpadu di Indonesia. Selanjutnya, adapun nama kelompok 4 yakni Arifatul Fadila, saya sendiri dengan NIM F10512011043. Yang kedua Cornelia Tiara Arolov dengan NIM F10512011024. Yang ketiga Dea Caroline dengan NIM F10512011012. Yang keempat Detia Anfal Saputri dengan NIM F10512211031. Yang kelima Khairin Herawati dengan NIM F105121043. Dan yang keenam Laras Prameswari dengan NIM F10512101037. Yang ketujuh Maharani dengan NIM F10512011025. Yang kedelapan Mufli Yogo Walangga dengan NIM F10512011014. Yang kesembilan Muhammad Irfan dengan NIM F10512101027. Yang ke-10 Ragelia Anur Fadila dengan NIM F10512101026. Yang ke-11 Rizky Amalia dengan NIM F10512101036. Yang terakhir yakni Siti Rahma Yunita dengan NIM F10512101011. Baiklah, selanjutnya yang akan membaca yang pertama yakni saya persilahkan kepada saudari Ragelia. Kepada saudari Ragelia saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Ani, tolong gerakin itunya. Rani, PPT-nya tolong dimajukan lagi. Next ke halaman. Baiklah, standar IPA terpadu di Indonesia. Pembelajaran IPA di Indonesia saat ini bertumpu pada standar proses pendidikan dasar dan menengah yang mengatur mengenai kriteria pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Berdasarkan standar proses pembelajaran yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013, proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kiki. Kiki, apakah ada di room? Baik, ada. Nah, baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan saya yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan penyampaian materi kita pada siang hari ini. Nah, di sini sudah terlihat berikut ya. Berikut ini adalah data ilmu pengetahuan alam dari tahapan perubahan kurikulum di Indonesia. Nah, yang pertama ini pada tahun 1947, yaitu pembelajaran IPA terpadu belum didefinisikan sebagai sebuah mata pelajaran.
Kemudian pada tahun 1952, IPA terpadu dibagi dalam kelompok mata pelajaran IPA yang terdiri dari dua mata pelajaran, yaitu ilmu alam dan ilmu hayati. Ini ilmu hayati ya. Nah, kemudian pada tahun 1964, IPA masuk ke dalam kelompok mata pelajaran B, yaitu dua mata pelajaran per minggu. Seperti itu. Kemudian yang keempat, pada tahun 1968, IPA masuk ke dalam kelompok B, yaitu pembinaan pengetahuan dasar, yaitu 3 jam mata pelajaran per minggu. Jadi, ditambah 1 jam pelajaran. Nah, kemudian pada tahun 1975, IPA masuk ke dalam program akademik, yaitu 4 jam mata pelajaran. Nah, jadi setiap kurikulum ini perubahannya ada penambahan 1 jam mata pelajaran seperti itu. Oke, next boleh dilanjut operator. Nah, yang keenam yaitu pada tahun 1994, IPA masuk ke dalam program pendidikan akademik yang terdiri atas materi fisika dan biologi yang masing-masingnya memiliki 3 pelajaran per minggu. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu pada tahun 2004 atau kurikulum KBK. Nah, IPA ini masuk dalam mata pelajaran utama, yaitu memiliki 5 mata pelajaran untuk tiap tingkat kelas per minggu. Nah, kemudian pada yang ke-8 pada tahun 2006 atau kita kenal dengan KTSP, kurikulum KTSP, IPA pada KTSP masuk pada komponen mata pelajaran 4 jam per minggu pada tiap tingkatan. Nah, pada tahun 2013 atau K13, mohon maaf sebelumnya, hilangkah layarnya nih? Iya Ki, mungkin Rani lagi dari Oke. Baik, teman-teman, sambil kita tunggu Maharani ya. Nah, gimana tadi nih? Oke, sampai KTSP kan ya. Kurikulum K13 ya kan. Nah, pada kurikulum 2013, IPA ini menjadi mata pembelajaran wajib ya, yaitu memiliki 5 jam pelajaran per minggu. Oke, next. Baik, untuk selanjutnya ini akan disampaikan oleh rekan saya, Mufli Yoga Walangga, kepada yang sedang bertugas. Dipersilahkan, terima kasih. Mufli Yoga Walangga, apakah ada di room? Baik, sebelumnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rizky Amalia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Mufli. Kepada Saudari Mufli saya persilahkan. Sebelumnya
Baik, terima kasih kepada Saudari Mufli. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Detia. Kepada Saudari Detia saya persilahkan. Apakah Saudari Detia ada di room? Detia tadi. Ada. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu mengenai ilmu pengetahuan alam, IPA sebagai produk yang tidak terpisahkan. Produk berupa kumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta, konsep, prinsip, teori, dan hukum sains. Sedangkan proses berupa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh pengetahuan atau mencari penjelasan tentang kejadian-kejadian alamiah yang ada di sekitar. Penjabaran itu pula dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran bahwa ilmu pengetahuan yang diajarkan kepada
peserta didik di mana bukan hanya ditinjau dari pemberian konsep semata, akan tetapi ilmu pengetahuan alam dapat juga ditiru melalui proses dan produknya. Hal itu merupakan satu kesatuan yang tak mungkin terpisahkan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Detia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Maharani. Kepada Saudari Maharani, saya persilakan. Baik, izin. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, Mbak. Di sini saya akan membahas yang pertama pendekatan pembelajaran, yaitu pendekatan inquiry dan isu-isu sains. Nah, yang pertama akan kita bahas yaitu pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry ini merujuk pada suatu proses pembelajaran yang melibatkan peran aktif peserta didik dalam menjawab pertanyaan ataupun memecahkan masalah melalui penyelidikan. Peserta didik mengumpulkan bukti dan menggunakannya untuk menjawab pertanyaan tersebut dan menemukan konsep-konsep IPA. Proses dalam pembelajaran inquiry ini meliputi 6 tahapan. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, merumuskan masalah. Yang ketiga, merumuskan hipotesis dan mengumpulkan bukti-bukti. Dan selanjutnya menguji hipotesis tersebut. Yang terakhir, merumuskan kesimpulan. Nah, kita lanjut ya bahasan yang kedua, yaitu isu-isu sains. Isu-isu sains itu adalah isu yang secara konsep terkait dengan bidang kajian dari IPA atau ilmu pengetahuan alam. Isu sains adalah isu yang bersifat kontroversial, sehingga banyak diperbincangkan dan terkait dengan konsep maupun prosedur IPA serta teknologi. Isu sains dapat memunculkan berbagai solusi dalam penyelesaiannya. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Maharani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dea Caroline. Kepada Dea Caroline, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi yang ketiga, yaitu mengenai pendekatan pembelajaran. Yang ketiga, pendekatan inquiry science issue. Pendekatan ini merujuk pada pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada isu-isu sains dan memfasilitasi peserta didik untuk memecahkannya melalui penyelidikan. Nah, orientasi pada tahap ini diorientasikan pada isu sains, sehingga tahapan pembelajaran ini meliputi 6 tahapan. Seperti yang dikatakan oleh Rani tadi, yaitu yang pertama merumuskan masalah, yang kedua merumuskan hipotesis, mengumpulkan bukti, menguji hipotesis, dan merumuskan kesimpulan. Selanjutnya yang keempat yaitu practical skill. Practical skill merupakan keterampilan yang digunakan oleh ilmuwan dan orang-orang yang mempelajari sains untuk melakukan kegiatan ilmiah dalam mengkaji fenomena alam, seperti observasi maupun eksperimen, sehingga dapat memperoleh informasi, mengkonstruksi pengetahuan, dan pemecahan masalah. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Dea Caroline. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Laras Prameswari. Kepada Laras saya persilahkan. Baiklah, sebelumnya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Jelas. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi selanjutnya. Materi selanjutnya itu ada konsep pembelajaran IPA terpadu. Jika ditinjau dari cara memadukan konsep, keterampilan, topik, dan unit tematis, IPA terpadu ini sesuai dikembangkan dalam pembelajaran sains di tingkat pendidikan, terdapat 3 model. Yang pertama itu ada model keterpaduan atau integrated. Nah, karakteristik dari model ini yaitu membelajarkan konsep pada beberapa KD yang beririsan atau tumpah tindih dan hanya konsep yang beririsan yang dibelajarkan. Kemudian kelebihan dari model ini, pemahaman terhadap konsep lebih utuh atau holistik dan lebih efisien, sangat konseptual.
Keterbatasan dari model ini yaitu KD-KD yang konsepnya beririsan tidak selalu dalam semester atau kelas yang sama, menuntut wawasan dan penguasaan materi yang luas, sarana prasarana, misalnya buku yang belum mendukung. Kemudian ada model jaring laba-laba atau whipbait. Karakteristik dari konsep pembelajaran ini yaitu membelajarkan beberapa KD yang berkaitan melalui sebuah tema. Kelebihan dari model ini yaitu pemahaman terhadap konsep utuh konseptual, dapat dipilih tema-tema menarik dan yang dekat dengan kehidupan. Kemudian keterbatasan dari model ini yaitu KD-KD yang konsepnya berkaitan tidak selalu dalam semester atau kelas yang sama, tidak mudah menemukan tema pengait yang tepat. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Laras. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Irfan. Kepada Saudari Irfan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Akan saya lanjutkan. Yang ketiga itu ada keterhubungan atau connected. Keterhubungan atau connected ini memiliki karakteristik membelajarkan sebuah KD. Konsep-konsep pada KD tersebut dipertautkan dengan konsep pada KD yang lain. Kelebihan dari connected ini melihat permasalahan tidak hanya dari satu bidang kajian. Pembelajaran dapat mengikuti KD-KD dalam standar isi. Keterbatasan dari keterhubungan atau connected ini ada kaitannya dengan antara bidang kajian sudah tampak tetapi masih didominasi oleh bidang kajian tertentu. Pembelajaran terpadu model connected merupakan model integrasi dalam satu bidang kajian ilmu. Menurut Pusat Kurikulum 2006 nomor 8, model connected mempunyai karakteristik yang menghubungkan satu konsep dengan konsep yang lain, topik dengan topik yang lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, ide yang satu dengan ide yang lain, tetapi masih dalam lingkup satu bidang studi, misalnya IPA. Misalnya IPA dapat dihubungkan antara satu bidang kajian IPA dengan bidang kajian IPA yang lainnya, baik fisika, kimia, maupun biologi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Irfan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Hairin Herawati. Pada Saudari Hairin, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Akan saya lanjutkan. Materi selanjutnya itu beberapa kompetensi dasar dari IPA terpadu di Indonesia ditinjau dari kurikulum 2013. Yang pertama ada kompetensi dasar IPA terpadu pada kelas 7. Kompetensi dasar IPA terpadu pada kelas 7 itu mencakup yang pertama mendeskripsikan keragaman pada sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme maksudnya, serta komposisi utama penyusun sel. Yang kedua, memahami konsep atom dan partikel penyusunnya, ion dan molekul, serta hubungannya dengan karakteristik material yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengenal konsep energi, berbagai sumber energi dari makanan, transformasi energi, respirasi, sistem pencernaan makanan, dan fotosintesis. Yang keempat, mengidentifikasi ciri hidup dan tak hidup dari benda-benda dan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar. Yang kelima, memahami prosedur pengklasifikasian makhluk hidup dan benda-benda tak hidup sebagai bagian kerja ilmiah serta mengklasifikasi berbagai makhluk hidup dan benda-benda tak hidup berdasarkan ciri yang diamati. Yang keenam, menyajikan hasil analisis data observasi terhadap benda, makhluk hidup, dan tak hidup. Yang ketujuh, mengumpulkan data dan melakukan klasifikasi terhadap benda-benda, tumbuhan, dan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Yang kedelapan, menunjukkan perilaku ilmiah. Memiliki rasa ingin tahu yaitu objektif, jujur, teliti, cermat, tekun, hati-hati, bertanggung jawab, terbuka, kritis, kreatif, inovatif, dan peduli dalam aktivitas sehari-hari. Yang ke-9, menghargai kerja individu dan kelompok. Yang ke-10, memahami karakteristik zat serta perubahan fisika dan kimia pada zat yang dapat dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Yang ke-11, melakukan pengamatan atau percobaan sederhana untuk menyelidiki proses fotosintesis pada tumbuhan hijau. Yang terakhir, melakukan pengamatan atau percobaan untuk menyelidiki respirasi pada hewan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Hairin.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Tiara. Kepada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ke kompetensi dasar IPA terpadu kelas 8. Di sini ada beberapa kompetensi dasar IPA terpadu kelas 8, yaitu mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia serta fungsinya pada berbagai kondisi, mendeskripsikan kegunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari dan hubungannya dengan kerja otot pada struktur rangka manusia, memahami gerak lurus dan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, serta penerapannya pada gerak makhluk hidup dan gerak benda dalam kehidupan sehari-hari, kemudian memahami reproduksi pada tumbuhan, hewan, dan manusia, sifat keturunan, serta kelangsungan hidup, menjelaskan keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya, serta berbagai pemanfaatannya dalam teknologi yang terilhami oleh struktur tersebut. Mendeskripsikan struktur bumi untuk menjelaskan fenomena gempa bumi dan gunung api, serta tindakan yang diperlukan untuk mengurangi resikonya. Kemudian mendeskripsikan struktur rangka dan otot manusia, serta fungsinya pada berbagai kondisi. Mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan, serta aplikasinya untuk menjelaskan penglihatan manusia, proses pembentukan bayangan pada mata serangga, dan prinsip kerja otot dan prinsip kerja alat optik. Yang terakhir ada mendeskripsikan sistem pencernaan serta kaitannya dengan sistem pernapasan, sistem peredaran darah, dan penggunaan energi makanan. Selanjutnya, kompetensi dasar IPA terpadu pada kelas 9. Yang pertama itu mendeskripsikan konsep medan listrik, medan magnet, induksi elektromagnetik, dan penggunaannya dalam proses teknologi, serta pemanfaatan medan listrik dan magnet dalam pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makanan dan migrasi. Yang kedua, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan dampak negatif hubungan pada pranikah serta pencegahannya. Yang ketiga, mengidentifikasi proses dan hasil pewarisan sifat serta penerapannya dalam pemuliaan makhluk hidup. Yang keempat, memahami reproduksi pada tumbuhan dan hewan, sifat keturunan, serta kelangsungan makhluk hidup. Yang kelima, mendeskripsikan struktur dan fungsi sistem reproduksi pada manusia, kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi, dan penerapan pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi. Yang ketujuh, menyajikan karya hasil perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang kedelapan, mendeskripsikan karakteristik rangkaian listrik, transmisi energi listrik, sumber-sumber energi listrik alternatif, berbagai upaya dalam penghematan energi listrik, serta teknologi listrik yang digunakan dalam elektrokardiografi, dan alat bantu pendengaran lainnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Tiara. Selanjutnya yakni sesi tanya jawab. Perwakilan dari setiap kelompok 1 orang. Yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, kepada Saudari Ifreda Iren, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Ren? Jelas, Iren. Oke, baiklah. Di sini saya akan bertanya. Nah, kelompok penyaji tadi telah menampilkan dan sekaligus menjabarkan pada slide keempat mengenai perkembangan jam pembelajaran IPA terpadu berdasarkan kurikulum gitu ya, dari tahun ke tahun sampai ke tahun 2013. Nah, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang menjadi pertimbangan dalam hal tersebut?
Nah, sementara ada juga di penjelasan bahwa pelajaran IPA terpadu ini termasuk ke dalam mata pelajaran yang sangat penting, seperti itu. Karena tadi kan saya perhatikan ada penurunan jam. Ada yang dimulai dari 2 jam, kemudian meningkat menjadi 3 jam, meningkat menjadi 4 jam, kemudian turun lagi menjadi 3 jam, baru ada 5 jam. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi pertimbangannya? Gitu. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Iren. Mohon kepada Saudari Iren bisa di chat lagi di kolom chat ya. Baik, terima kasih. Nanti saya chat lagi di room chat untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yakni dari kelompok 2 Al-Husairi, kepada Saudari Al-Husairi saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh penyaji tadi, yakni dijelaskan bahwa terdapat 4 pendekatan IPA terpadu yang umum di Indonesia. Nah, pertanyaan saya, dari keempat pendekatan tersebut, pendekatan yang mana yang paling tepat untuk kita gunakan dalam pembelajaran IPA terpadu di masa sekarang ini? Dan apakah keempat pendekatan tersebut saling berkaitan satu sama lain? Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Al-Husairi telah bertanya. Selanjutnya yakni dari kelompok 3 dari Saudari Fadila Hidayati Islami. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nah, sebelumnya boleh lihat kembali slide ke-6. Pada poin kelima yaitu materi metode ilmiah, terlihat bahwa pada kurikulum tahun 1984 materi ini tuh ada gitu. Sedangkan pada tahun 1994 dan KBK atau 2004 ini materi metode ilmiah itu hilang. Lalu pada kurikulum tahun 2006 dan kurikulum 2013 materi ini tuh muncul kembali. Yang jadi pertanyaan saya di sini, apakah memang ada alasan tertentu hal tersebut bisa terjadi? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Fadila Hidayati Islami. Selanjutnya, sisa satu kelompok yang belum bertanya. Saya persilahkan. Yang kelompok belum bertanya silakan. Mana kelompok 2 kayak? Kelompok 2 sudah, Pak. Yang belum? Kelompok 5. Silakan, kelompok 5. Kelompoknya banyak tuh, masa enggak ada yang bertanya? Nanti kalau kelompok 5 yang nyajikan enggak ada yang bertanya juga nanti. Mana kelompok 5? Silakan dijawab dulu lah nanti. Mungkin nyusul kelompok 5. Baik, Pak.
Ini yang dibahas kelompok 4 ini kan tentang perkembangan IPA di Indonesia kan? Iya, Pak. Kalau yang di berbagai negara itu udah yang lalu ya? Iya, Pak. Udah Iya, selesai. Pak. Kelompok ketiga. Ya, ya. Ya sebetulnya kalau yang untuk di Indonesia kan tidak banyak. Artinya ruang lingkupnya ya paling dari kurikulum itu ada yang berubah, ada yang tidak, ada yang ada yang tidak ada lagi, ada yang muncul lagi kan gitu. Nah, mungkin kurikulum 2013 ini juga sudah mau diganti ini. Kalau saya baca di media koran itu kurikulum 2013 mau diganti lagi. Karena ada sistem apa? Kampus Merdeka. Silakan dijawab. Belum? Mohon minta waktunya, Pak, bentar. Oke, itu. Ya, ya. Nah, yang kelompok 5 sambil cari-cari lah apa yang masa. Nggak ada yang ditanyakan.